Halo semuanya, di video kali ini saya akan kembali merekap dan review singkat judul-judul yang saya tonton selama Februari kemarin. Oke, langsung. Wednesday. Series ini sedikit mengingatkan saya dengan Harry Potter. Tapi kok di sekolah Nevermore ini gurunya sedikit banget ya? Tapi terlepas dari itu, series ini balikin rasa kangen saya sama cerita-cerita dan visual gotik khas Tim Burton. Tiap karakter yang didesain Tim Burton selalu khas, begitu juga Wednesday yang berhasil banget jadi karakter yang hittable sekaligus lovable. Musik-musik yang ditawarkan juga enak-enak banget. Nggak jarang musik-musik pop yang digubah jadi gotik. Tapi kalau dari segi cerita, Wednesday agaknya terlalu lama muter-muter. Tebak-tebakan whodunit yang awalnya mancing penasaran, lama-lama lumayan bikin jenuh. Beberapa karakter yang diduga jadi monsternya pun diantaranya terkesan terlalu dipaksakan. 7,8/10. Home Sweet Loan. Sebuah kisah extraordinary, simple tapi relate ke kalangan sandwich generation. Kisah romansanya terasa nggak perlu terlalu banyak soundtrack dan product placement, meskipun nggak ganggu cerita. Tapi ini sebuah drama keluarga dan usaha meraih impian yang diracik dengan apik dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Banyak orang yang banding-bandingin film ini sama Satu Kakak Tujuh Ponakan. Kalau boleh ikutan, saya sendiri lebih pilih film ini ketimbang Satu Kakak Tujuh Ponakan. 8,7/10. Look Back. Anime ini sangat detail soal grafik dan simbol-simbol dalam narasi yang dihadirkan. Semua elemen dimanfaatkan dengan baik untuk bertutur. Persahabatan kedua karakternya terasa intim. Tapi karena durasi yang cuma sejam, anime ini jadi terpaksa menyelipkan banyak montase. Sehingga saya kurang bisa menyelami lebih dalam secara emosional ke tiap-tiap karakternya. 7,5/10. My Octopus Teacher. Sebuah dokumenter aneh tentang persahabatan seorang penyelam dengan gurita yang nggak tahu kenapa kok bisa nguras emosi kayak gini. Benar-benar bikin stres sekaligus bikin rileks. Gimana tuh? Dokumenter ini punya sihir yang bisa ngebuat kita seolah bersahabat juga dengan sang gurita. Si gurita happy, kita senyum-senyum. Si gurita sakit, kita ikut sedih. Udah kayak nonton pertumbuhan anak kita sendiri. Bonding antara manusia dan hewan dalam dokumenter ini sangat menyentuh, apalagi ditambah musik dan eksplorasi alamnya yang cakep. 9,5/10. Cut Nyak Din. Ada kesulitan tersendiri dalam menggarap film biopik, yakni fokus. Salah-salah cerita malah overstory. Terasa terlalu banyak yang ingin disampaikan tentang sang tokoh. Pengalaman seperti ini pernah saya alami ketika nonton film arahan Riri Riza, Gi. Tapi dalam Cut Nyak Din, hal ini bukan masalah. Pak Eros Djarot selaku sutradara berhasil menampakkan secara seimbang dan bertautan antara sisi keibuan dan kepemimpinan seorang Cut Nyak Din. Hanya saja, kebengisan penjajah dan ketertekanan pribumi dalam suasana kolonial kurang tergambarkan. Tapi epiknya mampu dihadirkan dengan mewah, apalagi dipadukan duet maut Slamet Raharjo dan Ibu Christine Hakim. 7/10. Okja. Bong Joon-ho memang ahlinya menyelipkan pesan-pesan terselubung dalam filmnya. Semua filmnya berlayer, begitupun Okja. Saya rasa ini kisah tentang bagaimana anak kecil dimanfaatkan sedemikian rupa oleh orang dewasa demi kepentingan mereka sendiri, yang dalam hal ini meraup simpati massa. Mirisnya hanya babi yang mengerti dia. Tapi nggak tahu kenapa saya merasa kehilangan sentuhan dan kejutan-kejutan Bong Joon-ho di film ini. Menggait aktor Hollywood, film ini lebih terasa menggunakan formula Hollywood klasik ketimbang pendekatan cerita khas sang sutradara. 6,8/10. Panduan mempersiapkan perpisahan. Ini bisa aja jadi film keren andai kata karakter cowoknya nggak kaku dan cringe. Adegan ngerokoknya pun kayak nggak cocok sama sekali. Selipan puisi bukannya nambah kedalaman cerita, malah nambah cringe dan sia-sia. Yang menarik dari film ini, plotnya yang diplotting dengan begitu telaten. Emosi penonton dibawa ke sana kemari. Sayang sih, padahal ceritanya udah oke dan menarik. 7/10.
Nosferatu. Sebenarnya saya expect lebih dari Robert Egger. Bukan jelek, film ini bagus dengan cara dan gayanya sendiri kalau kalian nggak membanding-bandingkannya dengan film-film Egger sebelumnya. Meskipun narasinya sudah usang tentang Dracula, tapi Egger mampu menyajikannya dengan fresh, terutama lewat elemen-elemen sinematiknya. 8/10. Family Time. Ini film flat, lempeng banget, tentang satu keluarga mempersiapkan acara Natal. That's it. Tapi ada sesuatu yang menyentil nurani kita di sini. Di sini penonton diposisikan sebagai pengintip sebagaimana kamera yang selalu dekat dengan keluarga. Kalau boleh interpretasi, ini film tentang stresnya laki-laki yang terjebak dalam hidup yang payah. Laki-laki di sini nggak banyak omong kalau dibanding karakter perempuannya. 7,6/10. Shiva Baby. Buset, ini film mungkin cuma ambil 2 atau 3 setting tok. Ceritanya fokus pada karakter utama yang nggak bisa fit in sama keluarga besarnya. Kita bisa bayangin betapa lelahnya karakter terjebak dalam upacara keluarga yang nggak cocok sama dia. Tapi sayang banget, menurut saya andai kata twistnya ditaruh di akhir pasti bakal lebih ngena. 7,5/10. Mirror Never Lies. Sebagai film debut Camilla Andini, film ini memberi clue kemana visi sinema dari Camilla. Lucu sekaligus tragis. Itu dua hal yang hanya bisa digabungkan dengan apik oleh sutradara hebat. Apalagi eksplorasi Wakatobi-nya. Tapi nggak tahu, rasanya film ini skip dalam membicarakan hal-hal krusial di Wakatobi. 7,8/10. I'm Not a Witch. Film debut Rongano Nyoni yang Yahut, mengambil setting di Zambia, tanah kelahiran sang sutradara. I'm Not a Witch adalah sebuah sajian komedi ironis yang membuat kita bingung ini boleh ketawa nggak sih? Aneh sekaligus mengerikan. Satir, magical, terinspirasi dari kisah nyata pula. 8,5/10. The Seed of a Sacred Fig. Gara-gara film ini, sang sutradara, Muhammad Rasulov, divonis 8 tahun penjara dan seluruh kru dan aktornya diinterogasi oleh pihak berwenang di Iran. Tapi kabarnya Rasulov berhasil kabur dari Iran. Mengangkat setting di tengah gejolak Mahsa Amini, Seed of Sacred Fig bercerita tentang hubungan keluarga toksik yang dipenuhi perasaan curiga satu sama lain. Sang ayah seorang petugas pemerintah yang konservatif suatu ketika kehilangan pistolnya dan mencurigai kedua putrinya, yang memang kerap menentang argumen-argumennya. Intrik bergulir makin besar hingga membawa kita pada sebuah momen yang thrilling. 8,8/10. Betty Blue. Berdurasi 3 jam, bisa disebut ini adalah sebuah film perjalanan yang dibalut dengan romansa absurd, penuh adegan tak terduga yang membetot pikiran dan wawasan kita akan sinema dan manusia, yang bisa sekompleks ini dalam menghadapi hidup yang carut-marut. Tapi perlu diingat, film ini mengandung adegan dewasa yang gak cocok ditonton buat kalian yang belum 21 tahun ke atas. 8/10. All Night Long. Di sini kita jadi saksi bagaimana filmmaker lawas mampu memaksimalkan cerita hanya lewat satu set saja. Bukan hanya narasi, unsur sinematiknya pun bekerja dengan baik, terutama sound jazz yang sopan banget masuk telinga. Namun, beberapa karakter kurang mendapat exposure lebih untuk mengerti motivasi atas tindakan-tindakan mereka. 8/10. Breakfast at Tiffany's. Sejujurnya agak bosan nonton film ini. Karena karakter seperti tidak memiliki tujuan dalam film. Tipe karakter pasif yang menunggu untuk bereaksi. Mungkin film ini ingin bercerita bagaimana susahnya hidup terlantung dalam riuh kota metropolitan. Tapi siapa yang bisa berpaling dari akting mahal Audrey Hepburn? 5,5/10. Terakhir, Love Letter. Satu lagi film dari sutradara yang sepertinya bakal jadi salah satu sutradara favorit saya, Sunji Iwai. Sutradara ini begitu lihai mentreatment karakternya dalam menghadapi kehilangan orang terkasih. Satu scene sederhana bisa bikin kita menitikkan air mata tanpa sadar, sangat menghipnotis. 8,5/10.